Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Energi dan bahan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk menyandikan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang, sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan virus induk. Reproduksi virus dapat terjadi secara litik dan lisogenik. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Siklus lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah. Bahkan dapat bereproduksi secara normal, dalam artian membelah diri. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada kedua sel anaknya. Profag di dalam sel inang dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki tahap-tahap dalam siklus litik. Virus yang bereproduksi dengan siklus lisogenik dan litik disebut dengan virus temperat. Siklus litik. Tahapan pada siklus litik ada 5 tahap. 1. Adsorpsi. 2. Penetrasi. 3. Sintesis. 4. Pematangan atau perakitan. 5. Lisis. 1. Tahap adsorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. 3. Tahap sintesis atau eklifase. Pada tahap sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. 4. Tahap pematangan atau yang dikenal dengan tahap perakitan. Pada tahap ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. 5. Tahap lisis. Pada tahap ini, sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Pada tahap ini, virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel akan menyerang sel inang yang lainnya. Siklus lisogenik. Pada tahapan siklus lisogenik pada virus terdapat 4 tahap. 1. Tahap adsorpsi. 2. Tahap penetrasi. 3. Tahap penggabungan. 4. Tahap replikasi. 1. Tahap adsorpsi. Seperti pada siklus litik, tahap adsorpsi yaitu tahap pelekatan atau menempel. Pada saat itu, fag melekat pada suatu bakteri. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. 3. Tahap penggabungan. Pada tahap ini, DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri sehingga terbentuk profag. Pada tahap keempat, yaitu tahap replikasi, kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi secara terus-menerus selama ada pembelahan sel.
Pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Berikut ini adalah gambar profag, yaitu gabungan antara asam nukleat virus dengan asam nukleat sel inang. Dari reproduksi virus, baik itu siklus litik maupun siklus lisogenik, bahwasanya siklus litik sel inang mati dan terbentuk virion baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inang hanya mengandung profag, sel inang bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk virion baru. Demikian pembelajaran biologi hari ini. Lakukan yang terbaik jika menginginkan hasil yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.